Hai, selamat datang. Mari kita coba praktek membuat sabun dari minyak jelantah dengan alat dan bahan yang sederhana. Di sini alat-alatnya diperlukan ada spatula atau pengaduk, dan pengaduk di sini bisa dilihat terlindung tidak tersentuh dari logam. Yang paling penting harus berbahan non logam, jadi silikon boleh. Kemudian diperlukan juga ada pengaduk sendok, kemudian ada cetakan untuk sabun, ini juga cetakan, dan bahannya apa saja? Bahan utama di sini adalah kita menggunakan minyak jelantah 500 ml. Kemudian ada arang aktif ya, jadi dibuat dengan api dulu, setelah keluar bara apinya baru nanti dimasukkan ke dalam minyak jelantah, direndam minimal 24 jam atau sehari. Untuk apa? Untuk mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak jelantah, sehingga minyak jelantah yang tadinya warnanya hitam pekat, setelah diberi arang aktif dia akan menjadi lebih jernih. Kemudian ada bahan utama selain minyak jelantah, ada soda api. Pertama, kita tuangkan air terlebih dahulu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kita tuangkan seluruhnya, lalu kita masukkan soda api atau sodium atau natrium hidroksida sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air. Kita tuangkan seperti ini, sedikit demi sedikit, lalu kita aduk perlahan. Nanti dia akan memanas. Kita aduk sampai dia tercampur. Kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai terbalik ya, jangan sampai airnya ke sodium hidroksida atau ke soda api, tapi soda apinya masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air. Nah, setelah tercampur semua soda api dan suhunya agak turun, kita masukkan ke dalamnya minyak jelantah yang sudah disaring. Kita sambil aduk, aroma Snow White sedikit saja. Nah, kita mulai siapkan dan tuangkan ke dalam cetakan. Kita tuangkan ke dalam cetakan perlahan. Mungkin kalau kesulitan kita bisa memakai sendok plastik. Ingat, bahannya tidak boleh dari logam, jadi semuanya harus plastik, takutnya nanti merusak reaksi kimianya. Seperti itu. Kita tuang ke cetakan lagi, ketuk-ketuk seperti ini atau digoyang tepuk-tepuk seperti ini. Supaya apa? Supaya adonan sabun memenuhi seluruh ruang di dalam cetakan dan tidak ada udara yang terperangkap di dalam sabun. Oke, nah sudah jadi, kita tinggal tunggu sekitar 2-3 hari untuk menjadi sabun, tapi itu masih ditunggu sampai sekitar 3 minggu untuk bisa dipakai. Mudah bukan? Dari sini hanya kita bermodalkan 3.500, sekitar 3.500. Modal apa itu? Hanya modal NaOH atau soda api dan sarung tangan, bisa membuat sabun dari minyak jelantah yang jadi sekitar 16 cetakan sabun, semua tergantung ukuran sabunnya. Kalau dibuat seperti ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalau ini dibuat seperti ini semua ada 8 kali 2, sekitar 16 cetakan sabun yang sudah jadi. Sangat bermanfaat sekali bukan? Bisa digunakan, ini semua bisa digunakan untuk mencuci lap yang kotor atau untuk mencuci mungkin baju atau yang kotor, lap-lap dapur yang kotor. Jadi kita bisa meminimalisir sampah dari limbah minyak jelantah, tidak dibuang ke selokan atau dibuang ke perairan yang nanti akan mengganggu mikroorganisme tanah maupun mikroorganisme air atau hewan-hewan dalam tanah atau hewan-hewan dalam air. Jadi kita bisa manfaatkan untuk kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye bye.
Hai Kak, lagi apa nih? Lagi nyuci. Aku kasih sabun ya Kak, mau nggak? Coba. Berbusa Kak. Keluar ya bisanya Kak. Gimana Kak? Kita ke kamera sebentar ya Kak. Kita wawancara dengan yang baru nyuci-nyuci. Gimana sabunnya? Sabunnya wangi. Wangi? Iya, oke. Kalau boleh tahu ini terbuat dari apa? Ini sabun ini terbuat dari minyak jelantah. Jadi biasanya kita menggoreng, masak itu kan pakai minyak goreng kan. Nah, sisanya kan dibuang begitu saja di selokan air, saluran air yang kadang-kadang menyumbat saluran perah ya, buang gitu aja. Nah, sekarang jangan dibuang Kak. Jadi bisa minyak jelantah tadi bisa dimanfaatkan menjadi sabun. Nah, sabun itu bisa digunakan untuk cuci tangan, untuk mencuci lap-lap yang kotor. Tadi lapnya baunya tengi ya Kak. Setelah dicuci jadi wangi. Jadi lebih hemat Kak. Kita bisa memanfaatkan limbah minyak jelantah tadi menjadi sabun untuk mencuci lap-lap yang kotor atau untuk cuci tangan nggak apa-apa. Jadi hemat dari sisi ekonomis, kita sebagai ibu-ibu harus cerdas memanfaatkan limbah dapur. Terus di samping itu juga menjaga lingkungan biar lingkungan nggak terkena pencemaran minyak jelantah, minyak goreng bekas. Jadi biasanya kan itu kalau dibuang begitu saja dia mengakibatkan banyak kerugian, pencemaran air, mencemari air. Kan nanti air tanah itu kembali ke kita lagi Kak. Gitu. Bahkan mematikan mikroorganisme air maupun mikroorganisme tanah. Gimana Kak, tertarik nggak untuk membuat sabun dari minyak goreng bekas atau minyak jelantah? Oke, nanti saya ajarin membuatnya ya Kak. Makasih Kak, ini buat Kakak sabunnya. Oh iya, tapi kok sabunnya nggak bau minyak bekas? Ini Kak, jadi ada keuntungan ketika bagaimana kita membuat sabun dari minyak goreng bekas. Kan minyak goreng bekas atau disebut minyak jelantah. Kok nggak bau minyak goreng bekas ya Kak? Kok hilang ya baunya ya? Itu kita dalam proses pembuatan sabun ada bahan-bahan kimia yang digunakan yaitu sodium hidroksida atau soda api atau NaOH. Nah, NaOH itulah yang mengubah sifat-sifat molekul kimia yang ada di minyak jelantah tadi sehingga terjadi reaksi saponifikasi, reaksi penyabunan. Maka bau-bau tengi tadi yang ada di minyak goreng sudah hilang. Kita juga ada rahasianya kok untuk menghilangkan bau tengi pada minyak jelantah tadi. Jadi kita pakai arang aktif. Nah, itu juga membantu menghilangkan bau tengi. Nah, baunya wangi kan Kak? Iya wangi. Itulah kelebihan mengolah limbah dari minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Nggak percaya kan kalau itu dari minyak goreng bekas? Iya. Kira-kira ke depan Kak, tambahan lagi ya Kak, mau nggak usaha buka kayak gini? Bisa untuk souvenir, misalkan ada tamu datang, atau souvenir ulang tahun, souvenir pernikahan, misalkan kayak gitu. Bisa. Nah, bisa menghemat. Iya, bisa menghemat keuangan, bisa nyicil-nyicil sekarang dibagikan ke saudara-saudara. Kan minyak goreng bekasnya gratis, ya kan? Cara cerdas untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan lingkungan. Terima kasih Kakak.